Assalamualaikum sahabat beriman, selamat datang di Getar Islam. Sebelum lanjut mendengarkan syiar Islam, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik seputar syiar Islam. Syukron. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yakhruja dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya Dajjal. Sehingga suatu ketika Nabi SAW mendatangi para sahabat, kemudian mengatakan, apa yang kalian bicarakan? Maka para sahabat mengatakan, kami sedang membicarakan Dajjal karena Anda selalu bicara Dajjal sehingga kami menyangka Dajjal itu ada di salah satu kebun kurma Madinah. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang besarnya fitnah Dajjal ini, sampai penggalan hadis Rasul mengatakan, wa in yakhruj fikum wa ana hayyun fa ana hajijudunakum. Kalau seandainya Dajjal itu muncul di tengah-tengah kalian sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian, akulah yang akan melawannya, aku yang akan mematahkan hujahnya, aku yang akan melindungi kalian, dan aku yang akan membunuhnya. Masalahnya, wa iyakhruj fikum wa ana mayyitun, kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian sementara aku sudah tidak ada, maka kalian harus melindungi diri-diri kalian dari fitnah Dajjal ini. Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Dajjal, bahkan lebih rinci dibandingkan para nabi sebelumnya. Salah satunya Rasul mengatakan, fa inna Dajjal, sesungguhnya Dajjal itu a'war, buta sebelah, wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Sifat-sifat Dajjal jelas tertulis di dahinya kafarah, dan mampu dibaca oleh siapapun yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca, orang cerdas ataupun orang awam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan di akhir zaman orang bisa membaca kalimat kafarah, dan tidak ada dosa yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kesyirikan kepada Allah dan mengaku dirinya Tuhan. Dan Dajjal di akhir zaman, setelah dia mengaku nabi, kemudian meningkat menjadi mengaku Tuhan, mengajak manusia untuk menyembahnya. Anak muda yang keriting, kemudian betisnya bengkok dan berjauhan, matanya buta sebelah, putih, gempal, dan tertulis di antara kedua matanya kafarah, kafir. Dan dari sini menunjukkan bahwa bentuk Dajjal itu bohong. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang memiliki hak rububiyah Allah. Sekalipun Dajjal punya kesaktian yang hebat yang akan memfitnah banyak manusia, tapi dia juga makhluk yang lemah di hadapan Allah. Dia tidak bisa menyembuhkan bengkok kedua kakinya, bahkan dia tidak bisa menyembuhkan mata sebelahnya yang picak, yang tidak melihat, bahkan separuhnya menonjol dan sangat menjijikan. Artinya tetaplah Dajjal adalah makhluk Allah yang sangat hina walaupun dia mengaku dirinya Tuhan. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian kecil rububiyahnya, dia pun bisa mengelabui manusia, dan di akhir zaman banyak orang-orang yang akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika Nabi SAW sangat gamblang menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal, fisiknya, sepak terjangnya, dan bagaimana cara melawannya, di mana dia muncul dan di mana dia mati, sehingga ketika di zaman Nabi SAW ada anak kecil Yahudi namanya Ibnu Sayyad, atau dikenal dengan Safi.
atau dikenal dengan Abdullah ibn Sayyad atau Sa'id. Sebagian para sahabat Rasul ketika itu menganggap bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, karena apa yang disifatkan Rasul tentang Dajjal ada pada Ibnu Sayyad, seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, Abu Dzar radhiyallahu anhu, Hafsah, dan sebagian para sahabat. Bahkan ada yang bersumpah seperti Jabir bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Bahkan sebagian ulama mutaakhirin seperti Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Walaupun ada yang mengingkari bahwa Ibnu Sayyad ya Dajjal, tapi bukan Dajjal akbar, bukan Dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman. Boleh juga dia Dajjal dari Dajjal kecil, syaitan. Seperti di antara mereka Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam As-Safarini, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Hajar, dan juga para ulama yang lain merajihkan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal akbar, dia Dajjal kecil yang kita katakan dia adalah dukun, syaitan yang hendak menyesatkan anak Adam, tapi bukan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Terlepas khilaf para ulama, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW ingin memastikan bahwa Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan Dajjal. Suatu ketika dia bersama beberapa para sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar, mengintip Ibnu Sayyad. Nabi SAW akhirnya berjumpa dengan Ibnu Sayyad ini, kemudian bertanya. Di antaranya menguji dan mengatakan, ya Ibnu Sayyad, kira-kira ada beberapa kalimat yang aku sembunyikan dalam hatiku, coba tebak. Inni khabba'tu laka khab'an, aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku, coba tebak. Kata Ibn Sayyad, duh. Kata Nabi SAW, ikhsha falan ta'dua qadrak, menyingkir engkau tidak akan melintasi batas takdirmu. Ibn Sayyad ini sudah benar menebak apa yang ada pada hati Rasul. Maksudnya dia hendak mengatakan Dukhan, karena ketika itu turun surah Dukhan, di mana Jibril meletakkan surah Dukhan dalam hati Rasul. Tapi Ibn Sayyad tidak sanggup menyebut kalimat Dukhan, hanya sebatas duh. Maka Nabi SAW makin penasaran. Apalagi setelah kemudian terjadi khiwar, dialog, ketika Nabi SAW meminta agar dia mengakui kenabian dan kerasulannya. Maka Ibn Sayyad pun siap mengakui kenabian dan kerasulannya. Tiba-tiba dia berkata berbalik dan mengatakan, aku pun Nabi dan Rasul. Siap engkau? Siapkah anda wahai Muhammad mengakui kenabianku dan kerasulanku? Maka Nabi SAW marah, kemudian meninggalkan Ibn Sayyad, sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah, percayakan kepadaku, ku penggal lehernya. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidak ya Umar, kalau seandainya dia adalah Dajjal, bukan engkau yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, fala hajata liqatli, buat apa kau bunuh dia? Maka Nabi SAW kemudian kembali dan kembali lagi mengintip Ibn Sayyad, sampai akhirnya ketika ibundanya datang mengetahui Rasul dan rombongan para sahabat hendak mendekati anaknya, tiba-tiba dipanggil oleh ibunda Ibn Sayyad ini.
Maka Rasul mengatakan, seandainya ibunya membiarkan dan tidak memanggilnya, tentu akan jelas perkaranya. Apakah Ibn Sayyad ini Dajjal atau bukan Dajjal? Artinya Rasul sini tawakuf. Dia tidak menjazmkan atau memastikan dia Dajjal, ataupun tidak juga mengatakan dia bukan Dajjal. Tetapi sumpahnya para sahabat pun tidak diingkari Rasul bahwa dia Dajjal. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika dia berjumpa dengan Ibn Sayyad yang sudah dewasa, dan ketika itu matanya sudah mulai nampak buta sebelah. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Ibn Sayyad ini tentang perubahan kedua mata yang tadinya melihat tiba-tiba buta sebelah. Maka tiba-tiba kemudian Ibn Sayyad ini istihza, mengolok-olok Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, apa urusanmu dengan mataku? Kalau Allah mau, Allah letakkan mataku pada mulutmu. Faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar marah, kemudian tiba-tiba memukul Ibn Sayyad. Ibn Sayyad dipukul, dia emosi. Melihat Ibn Sayyad emosi, maka Abdullah ibn Umar ketakutan, dia pun lari, kemudian masuk ke rumah saudarinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Dan Hafsah ma'ruf banyak menghafal hadis-hadis Rasul, termasuk juga hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal. Maka kasus itu dilaporkan kepada Hafsah. Maka Hafsah kemudian marah kepada Abdullah ibn Umar dan mengatakan, kenapa kau buat marah Ibn Sayyad? Tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda bahwa la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghribuha? Tidak mungkin keluar Dajjal itu kecuali karena kemarahan yang menyulutnya, dan engkau sudah membuat dia marah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di video ini agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.